Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saya bisa bersama kembali di kelas RTG 24. Sampai halaman berapa Pak Milas, Pak Zainuddin? Ini 145 paling bawah, Ustaz. Oh iya, 14. Ya, itu intas tugu. Iya. Idan tas tugu. Iya. Idan tasduku. Idan bila demikian tasduku. Tasduku itu sahabat ya, tasduku. Kamu sahabat, tasduku. Kamu menemani, menyertai. Sodik. Atau kamu benar, kamu jujur. Li'anal mudhari' ba'da idan huna jawaban liman qala anni uhibbuka. Jawaban liman qala anni uhibbuka, aku mencintaimu. Maka kemudian jawabannya idan tasduku. Oh, kalau itu engkau benar. Kalau gitu engkau teman. Iya dulu alal hal la alal istiqbal. Idan tasduku ini mudorek ba'da idan huna liman kola ni uhibuka. Idan tasduk li'ana mudorek ba'da idan huna ya dulu alal hal la alal istiqbal. Ini menunjukkan keadaan, bukan menunjukkan mudoreknya ini menunjukkan pada hal, bukan istiqbal. Hal itu menunjukkan keadaan. Kalau gitu kamu temanku, atau kalau gitu kamu benar. Nah, ini menunjuk keadaan, bukan menunjukkan pada istiqbal atau masa yang akan datang. Kemudian kita lanjut. Al-Qismu Sani. An mutmarotu jawazan. An, ini huruf an ini mutmar disembunyikan. Jawazan maksudnya boleh. Boleh disembunyikan. An disembunyikan. Watut maru dan disembunyikan an jawazan, hukumnya adalah boleh. Disembunyikan an jawazan, boleh, hukumnya boleh. Ba'da harfin wahidin, setelah huruf satu ini, yaitu lam ta'lil. Lam ta'lil ini hukumnya jawazan. Kalau jawazan kan artinya dinampakkan juga boleh ya Pak ya. An mutmar jawaz itu boleh. Berarti kalau boleh ya nanti satu saat dinampakkan juga boleh, ditulis, didohirkan boleh. Kalau in mutmar artinya disembunyikan. Annya tidak ditulis, sembunyi. Itu ba'da lam ta'lil. Fa'in subiqal fi'li bilamil ta'lil kadidauli al-fi'lu subiqal fi'lu bilamil ta'lil kana al-fi'lu mansuban. Karena maka fi'il itu mansuban, jadi nasab. An mutmarotan jawazan, ya, annya disembunyikan dan hukumnya jawaz itu boleh. Annya boleh disembunyikan. Ba'da lam ta'lil.
Atau yazuzu idharuha, boleh juga idhar itu dinampakkan. Jadi an dalam taklil itu zawasun mutmar wa idharuha, dan juga boleh dinampakkan. Ya, artinya wa yazuzu idmaruha, boleh idhar, boleh idmar. Boleh idhar ditampakkan, boleh idmar disembunyikan. Nah, nanti di Quran itu banyak yang disembunyikan. Nah, tapi satu saat muncul juga ada yang dinampakkan, disembunyikan pada lam taklil. Jadi an itu boleh disembunyikan, boleh dinampakkan jika pada lam taklil, ketika dia menempati posisi setelah lam taklil. Zahabtu ila makat ali aduha. Nah, ini linya ini adalah lam taklil. Lam taklil itu menunjukkan maksud tujuan. Lam taklil. Lam yang punya makna maksud, tujuan, atau alasan melakukan sesuatu. Alasan melakukan sesuatu. Itulah lam taklil. Atau lam taklil adalah lam yang menyatakan maksud, tujuan, atau alasan melakukan sesuatu. Contoh, Zahabtu ila makata li'atuha li'ahuja, maaf. Zahabtu ila makata, ini tidak menerima kasroh, sebenarnya dengan fathah. Ila makat. Li'ahuja, untuk ahuja, berhaji. Jadi lam taklil ini adalah menyatakan maksud, tujuan, atau alasan. Zahabtu, pergi. Perginya itu ke Mekah itu apa? Untuk apa? Maksudnya apa? Tujuannya apa? Li'ahuja, untuk berhaji. Melaksanakan haji. Haja yahuju, haji. Haji itu arti sebenarnya kan mengunjungi, ya, menyengaja, bermaksud menyengaja, bermaksud mengunjungi Baitullah. Maksudnya enggak sekedar mengunjungi kemudian pulang, tidak, tapi sampai menyelesaikan rangkaian ya syarat rukun hajinya itu haji. Jadi maknanya udah bukan umum lagi kalau haji itu. Tapi sebenarnya makna haji itu mengunjungi. Tapi mengunjungi Mekah untuk melaksanakan ibadah rangkaian rukun kelima itu. Ya, kalau haji udah ke sana konotasinya. Tapi makna umumnya adalah berkunjung, menyengaja berkunjung. Kan banyak orang yang berkunjung ke Mekah itu. Ada yang berdagang, ada yang jadi pekerja TKI, ada yang belajar. Nah, itu semuanya haji. Karena haji itu maknanya umum. Tapi mereka tidak dibilang haji kalau kesananya untuk sekolah. Karena dia sudah konotasinya itu melakukan ibadah rukun lima, atau maknanya menyempit begitu, ya. Makna umumnya adalah berkunjung, menyengaja berkunjung, tapi konotasinya udah disempitkan menjadi melaksanakan ibadah rukun yang kelima, rukun Islam kelima. Ini bisa ditulis zahabtu ila makatali an, ini annya dinampakkan, dinampakkan annya. Jadi setelah lam taklil itu ada dua posisi. Ini annya itu sembunyi, annya di mutmar, sembunyi. Kalau yang B ini dia annya dizahirkan, ditulis. Zahabtu ila makatali an ajuha. Jadi ahujja ini dia nasab.
nasabnya oleh an, karena an huruf nasab. Kalau nggak ada an, dia ya aju, ahuju saja, ahuju, ahuju, aku berhaji. Kalau nggak ada an, ahuju. Kalau nggak ada an, ini li-nya juga nggak boleh masuk pada fi'il mudhari'. Ini kan li huruf jar. Huruf jar kan nggak boleh masuk kepada fi'il mudhari'. Jadi setelah li, oh berarti ada an. Kalau ini kan langsung masuk ini Pak, yang pertama. Labtu ilama kali ahujah. Ini huruf jar kok masuk fi'il mudhari'. Oh, bisa dipahami setelah li berarti ada an yang mutmar. Karena huruf jar li itu nggak boleh masuk kepada fi'il mudhari'. Kalau ditulis masuk nyambung, berarti ada sesuatu yang memisahkan antara keduanya itu, yaitu an yang disembunyikan. Illa in kana al-fi'lu alladhi dakhalat alaihi alamu makrunan bila bihadilah alati yajibu idhar. Oh. Kecuali jika fi'il adalah dakhalat alaihi lam makrunan. Lam makrunan itu lam yang menyertai maksudnya. Lam menyertai. Lam yang menyertai. Bila. Menyertailah. Makrunan menyertailah. Tapi hadil halati, maka pada keadaan ini yajibu idhar. Yajibu idharu. Maka dalam keadaan ini dia wajib idhar itu nampak. Jadi apabila masuk lam tapi kemudian ada lam taklil, kemudian menyertainya itu adalah gitu ya Pak. Nili terus adalah menyertainya lah. Maka an-nya harus nampak. An-nya harus ditulis. Li an la begitu. Harus ditulis. Enggak boleh li la an-nya di mutmar. Enggak boleh. Kalau li kemudian menyertainya huruf la, maka dia an-nya wajib nampak idhar. Wajib idhar. Contoh, li ala. Ini an-nya mana? An-nya udah dilebur, non sukun bertemu lam kan idgham bila guna. Seperti ini. Li an la, nonnya kan lebur ke lam karena idgham. Maka di sini la-nya diberi tasdid nih. Jadi kalau ditulis ya begini. Li an la gitu ya. Li an la, kalau mau ditulis seperti itu. Tapi itu kan perlu penyederhanaan, karena Quran kan juga diberikan tanda-tanda baca ya, agar tidak salah baca. Maka nun sukun bertemu lam, jatuh hukum idgham bila guna, lamnya diberikan huruf tasdid, nunnya dihilangkan. Jadi li ala itu li an la, tapi dibacanya kan li alla karena langsung masuk idghamnya bila guna, nun sukun bertemu dengan la. Jadi wajib idhar, wajib nampak ini. Apabila lam taklil, tapi juga kemudian makrunan disertai dengan la ini. La, apa namanya ini? Ya la nafi ya. La nafi. Li ala yakuna linasi alaikum hujatan, agar tidak ada bagi manusia itu hujah, tidak ada hujah lagi manusia atas kamu. Tidak ada argumen lagi, tidak ada alasan.
Itu yang menasabkan yakunanya itu annya atau lainnya, Ustaz? An-nya Pak, an. Kalau la kan nggak bisa menasabkan mudorek ya, la nafi itu. La nafi nggak bisa menasabkan. Kalau la nafi itu menasabkan, bisa menasabkan isim. Seperti ilahun jadi la ilaha. Kalau la nggak bisa menasabkan mudorek. Yang menasabkan mudorek an-nya. Iya. Oh, itu ya, Pak Milas. Iya, Ustaz. Nah. La nafi nggak nasabkan ya, Ustaz ya? Enggak, la nafi nggak menasabkan mudorek, tapi bisa menasabkan isim. Ilahun, ya, ilahun, Tuhan. Ilahun, ilahun. Kalau ditambah la kan la ilaha kan jadi fathah, itu nasab deh. Setelah masuk la. Ya, baik, kita lanjut ya. Wa qaulu ta'ala li alla ya'lama ahlul kitab. Surat Al-Hadid 29, coba buka Pak, mohon maaf. Baca terjemahnya. Li ala itu li anla, tapi sama penulisannya langsung dilebur, non sukunnya masuk ke lam, diberikan tanda tasdid. Tolong buka Al-Hadid 29, artinya dibaca. Hadid. Itu sudah berapa? Hadid. Hadid 57. 29 Ustaz. Ah, 29 ya. Hadid 29 ya. Di al-layak lama, Hadid ayat 29. di al-layak lama ahlul kitabi alla yaqdiruna ala syai'im min fadlillahi wa annal fadla biyadillahi yu'tihi mayyasha wallahu dzul fadlil azim. Iya. Artinya, terjemahnya? Saya ini terjemahnya ini Ustaz apa nah? Perkata Ustaz. Sudah sebentar. Berkata. Ini Ustaz. Kami terangkan yang demikian itu supaya ahli kitab mengetahui bahwa mereka tiada pendapat sedikit pun akan karunia Allah jika mereka tidak beriman kepada Muhammad. Dan bahwasanya karunia itu adalah di tangan Allah. Dia berikan karunia itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Baik. Ulang lagi Pak. Ulang lagi. Belum ketangkep saya. Kami terangkan yang demikian itu supaya ahli kitab mengetahui bahwa mereka tiada mendapat sedikit pun akan karunia Allah. Ya, baik. Dan bahwasanya karunia itu adalah di tangan Allah. Wa ana fadla biyadillah. Dia berikan karunia itu kepada siapa yang dikehendakinya. Yu'tihi ma yasha'u. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Wallahu dzul fadlil azim. Iya, baik. Nah, kita lanjut ya. Kemudian tanbih. Lam ta'lil harfun jarin. Lam ta'lil itu harfu jar. Yajurul masdar mu'awal. Dia menjarkan masdar mu'awal. Masdar mu'awal itu an ditambah fi'il mudhari gitu. Jadi masdar mu'awal. An ditambah fi'lul mudhari. Ya, fi'ilnya fi'il mudhari. Ini masdar mu'awal dia. Fi'il mudhari kalau ketambahan an jadi masdar mu'awal. Jadi statusnya dia jar.
statusnya dia jer. Ya juru masdar muawal. Di lam ta'lil itu menjerkan masdar muawal. Min an zohiroh. Al mutmarah. Baik itu annya zohiroh atau mutmar. Sama itu. Dia ketika annya itu baik ditulis atau tidak, ketika nyambung dengan fi'il mudhari', maka dia posisinya adalah masdar muawal dan statusnya adalah dia jer oleh lam ta'lil. I'rabnya adalah jer. Dijerkan oleh masdar muawal itu apa, Ustaz? Masdar muawal. Apa bedanya masdar? Masdar aja gitu. Ya kalau masdar aja kan taklim ya, taklim. Takliman. Takliman. Ini kan masdar ya, dari ta'alama ya. Kamu takliman. Ini masdar, Pak. Masdar asli ya. Tapi kalau ta'alama, ya ta'alamu. An ditambah ya ta'alamu. Nah inilah masdar muawal nih. Ya ta'alam. Yang bawah masdar muawal, Pak. Kalau yang atas masdar asli itu takliman. Masdar asli. Yang bawah ya ta'alamu ditambah an, ini dia sama dengan isim. Maknanya itu. Kalau terjemahannya pengetahuan, takliman artinya saling pengetahuan atau takliman itu taklim, ya taklim itu pengajar ya? Pengajaran ya. Pengajaran, taklim, pengajaran. Ayat ta'alama ya artinya dia secara makna dia sama pengajaran juga. Jadi, pengajaran juga gitu ya. Ya. Tapi dia wujudnya kan fi'il. Iya. Itu masdar muawal. Ketika ditambah li di depan, maka ini ayat ta'alama ini i'rabnya adalah jer. Dijerkan oleh li'in. I'rabnya jer. Kok jer? Dia kan fi'il. Fi'il kan anti jer. Dia statusnya bukan fi'il lagi kalau sudah ditambahan, tapi sebagai isim. Isimnya apa? Masdar. Disebutnya muawal untuk membedakan masdar yang asli. Ya, baik begitu ya, Pak? Iya, Ustaz. Qauluhu ta'ala wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi. Dan kami turunkan ilaika kepadamu adzikra. Adzikra itu nama lain Quran. Quran punya nama lain banyak. Dzikra, syifa, huda, bayan. Litubayyina, nah mutmar itu. Karena apa? Karena li lam ta'lil ini dia nggak boleh masuk fi'il mudhari'. Kok dia nyambung fi'il mudhari'? Artinya ada sesuatu yang menjadi pemisah. Jadi nasabnya ini karena adanya an tapi yang mutmar itu an yang disembunyikan. Karena li nggak boleh masuk fi'il mudhari' apalagi menjadikan nasab, itu kan nggak nyambung itu. Li itu huruf jar itu tidak boleh masuk fi'il mudhari', dan fi'il mudhari' itu tidak boleh majrur anti jar. Kok malah nasab dia? Oh, berarti ada sesuatu yang menasabkan apa? Ada an yang mutmar sembunyi setelah li. Jadi kalau ditulis li an tubayyina linasi. Nah, begitu ya, Pak. Jadi tubayyina ini i'rabnya apa? Tubayyina kalau dia sebagai fi'il mudhari' dia adalah mansub. Tapi kalau rangkanya an tubayyina maka dia majrur oleh li. Sampai sini bisa diikuti? Bisa, Ustaz.
Baik ya. Litubayina lamnya lam taklil, itu lam taklil, lam yang punya maksud tadi, yang memberikan makna, maksud, tujuan atau alasan melakukan sesuatu. Litubayina maksudnya untuk menjadi penjelas ya, litubayina linasi bagi manusia. Lam taklil harfu jar mabniun ala hasri. Iya, mabninya kasro. Li itu kan selalu li. Satu li aja. Tapi nanti ada la itu dua kata yang berbeda dengan li walaupun artinya sama. La juga untuk bagi, li juga untuk bagi. Tapi dia bukan karena la berubah jadi li, memang dua kata saja itu. Dia mabniun al kasri. Lillahi. Nanti kalau nyambung ke domir bukan likum tapi lakum. Bukan linya berubah lah, tapi memang ada dua kata. Li atau la. Dia mabni dua-duanya, yang la selalu la, yang li selalu li. Di sini mabniun al kasri, litubayina ini senantiasa mabni al kasro dengan harokat kasro. Tubayina fi'lun mudhari'un mansubun. Mansubnya oleh apa? Bi'an, oleh an. Mudmaroh itu sembunyi. An yang sembunyi atau disembunyikan. Jawazan dan hukum sembunyinya itu boleh. Kalau boleh nanti juga boleh ditulis nampak. Li'an bayina, boleh dinampakkan. Nah ini kan hukumnya dua ini. Boleh sembunyi, boleh har. Boleh mutmar, boleh lohir, boleh mutmar. Lohiro ini ditambahkan annya mutmar sembunyi, dan dua-duanya sah. Maksudnya dua-duanya boleh. Walamatun nasbi al-fathatu. Alamat nasabnya adalah fathah, ini nonnya jadi fathah. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban. Dan fa'il di dalam tubayina ini adalah dhamirnya mustatir dan memang wajib disembunyikan wujuban itu. Wajib sembunyi ya. Karena di dalamnya sudah mengandung anta itu ya. Antanya nggak terlihat, ya, memang sembunyi itu nggak boleh diperlihatkan karena sudah wajib ini wujuban wajib sembunyi. Akhiruhu anta, yang cocok dengan domir dalam tubayina adalah anta. Wal masdarul mu'awalu min al-mutmar, masdar mu'awal dari an yang mutmar yang sembunyi, tambah wal fi'lu dan ditambah fi'il, ini antubayina kan jadi masdar mu'awal. Wal masdar mu'awal apa? An ditambah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'nya mutmar, nggak ditulis di sini, tapi kan ada. Jadi an ditambah tubayina, an mutmar wal fi'lu di mahali jar. Ya, status i'rabnya adalah jar. Jar oleh siapa? Oleh lam li ini. Li ini membuat jar isim setelahnya. Mana isimnya? Bayina, ditambah bayina itu kan jadi isimnya isim masdarnya masdar mu'awal ya. Li'an tubayina dia majrur oleh li. Tapi kalau tubayina sendiri dia nasab oleh an. Dengan an tambah tubayina dia majrur oleh li. Itu ya Pak, bisa diikuti sampai sini. Ya, Ustaz. Pak Zainuddin, bagaimana? Jelas, Pak? Jelas, Ustaz. Pak Tony, bagaimana, Pak? Ada yang mau disampaikan tidak, Pak Tony? Cukup, Ustaz. Baik, lanjut ya.
Contohnya, wa qauluhu ta'ala wa huwa alladzi sakharal bahra litakulu minhu lahman thariya. Nah, ini ada lam ta'lil ini litakulu ini. Asalnya kan takuluna, ini takuluna kalian makan. Takuluna. Ini fi'il mudhari' masuk kelompok fi'il 5. Fi'il 5. Fi'il 5. Apa tandanya fi'il 5? Fi'il mudhari' yang akhirannya alif nun, kemudian wawu nun, dan ya nun. Dan akhirannya ya nun, wawu nun, wawu, ya nun, wawu nun, alif nun, fi'il 5 ini. Asalnya takuluna. Takuluna ditambah an nasab jadi takulu. Nasabnya, mansubnya dengan cara menghapus nun. Yang fi'il 5 kan ciri nasabnya adalah hilangnya nun. Takulu. Takulu ini setelah ada an. Takulu. Nunnya dihapus, ditambahkan alif harkiyah. Alifnya tambahan untuk. Bukan pengganti nun, bukan. Ya alif harkiyah. Alif tambahan untuk membedakan bahwa wawunya itu wawu jamak. Bukan wawu anggota dari fi'il itu. Bukan huruf dari fi'il. Wawunya wawu jamak. Kan jadi seperti ini. Ini lam ta'lil. Takulu fi'il mudhari'. Lam ta'lil itu huruf jar. Huruf jar itu nggak boleh masuk kepada fi'il mudhari'. Berarti ada sesuatu setelah li. Iya, dia adalah an. Li an takulu. Takulu itu nasab. Nasabnya dengan menghapus non. Karena dia fi'il 5. Di fi'il 5 itu nasab atau jazmnya dengan membuang non, menghapus non. Kalau ini kok takulu kehilangan non, oh berarti dia bukan ropak lagi. Kenapa? Ya nasab, karena setelah li ada an. Li'an takulu. Minhulah mantoriyah. Li takulu, lam, huruf lamnya adalah lam ta'lil. Lam ta'lil artinya apa? Maksudnya atau tujuannya makan. Alasannya makan. Li takulu. Harfun jar, harfu jarin, mabniun alal kasri. Ya, senantiasa dalam keadaan kasroh, mabni kasroh. Takulu fi'lun mudhari'un mansubun. Takulu ini fi'il mudhari' mansub, dinasobkan. Oleh siapa? Bi'an. Nasabnya itu oleh an. Annya mana? Mutmar'atun. Dia mutmar, annya sembunyi, disembunyikan. Jawasan dan hukum sembunyinya itu boleh jawasan. Kalau boleh artinya nggak wajib. Kalau nggak wajib, ada kalanya nanti annya itu nampak atau muncul atau zohiro, bukan mutmar, zohiro. Wa alamatu nasbihi hatfununi. Alamat nasabnya hatfunun, hatfunun, membuang nun. Ini kan khusus untuk fi'il 5 itu. Itu i'rabnya adalah dengan melihat nunnya. Kalau nunnya masih ada, berarti dia roba, masih utuh, masih asli. Kalau nunnya hapus, dia bisa nasab, bisa jazm. Kalau ini, litakulu, dia nasab, karena setelah li ada an itu huruf nasab. Kenapa kok hatfunun alasannya? Alamat nasabnya kenapa hatfunun? Ini jawabnya. Li'annahu min af'alil khamsah. Dia khusus untuk fi'il 5. Yang alamat nasabnya itu dengan membuang nun. Dengan menghapus nun. Kalau alamat nasab yang lain kan fathah. Fi'il mudhari' yang lain. Tapi kalau yang masuk fi'il 5, dia membuang nun. Wawul jamaah. Wawul jamaah mana? Ini wawul jamaah. Wawu jamaah. Dhamirun mutasilun, dia ada dhamir mutasil ditulis tersambung. Mabniun ala sukun, dia senantiasa berharokat sukun.
Fi mahali raf'in. Fi mahali raf'in, dia numpang posisi rofa. Dia posisinya rofa. Kalau rofa berarti karena dia fa'il. Apa wau jama' ini? Wau jama' itu adalah wakil dari antum. 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 Litakulu agar kalian makan. Li'an takulu agar kalian makan. Wau jamaknya itu, wau jamak ini adalah antum itu fa'il. Kalau fa'il berarti rofa. Fi mahali rofin. Kenapa fi mahali rofin enggak langsung rofa saja? Karena antum itu domir. Domir itu mabni. Mabni itu dia kebal dari hukum i'rob. Rofa itu hukum i'rob. Kita enggak mau dikatakan rofa karena mabni. Maunya dikatakan fi mahali rofin. Dia numpang posisi rofa. Dia dalam status posisi rofa. Karena fa'il. Wal masdarul mu'awalu, dan masdar mu'awal yaitu rangkaian dari an ditambah ta'kulu. Inilah masdar mu'awal. Rangkaian dari an ditambah ta'kulu ini isim, jadi isim. Menjadi masdar mu'awal. Wal masdarul ma'walu min an mutmar, dari an yang mutmar disembunyikan itu, wal fi'lu yang ditambah fi'il ta'kulu, dia i'rabnya fi mahali jar. Fi mahali jar. Ya. An ta'kulu itu fi mahali jar. Kenapa? Didahului oleh huruf jar li an ta'kulu. Fi mahali jar bilam. Bilam maksudnya bi dengan huruf lam. Lam huruf jar itu. Sampai sini bisa diikuti, Pak? Insyaallah. Iya. Kita lanjut. Ismu salih. Ismu salis an mutmaratu wujuban. Di an mutmar, an sembunyi itu wujub, wajib hukumnya. Nggak boleh mutmar, nggak boleh zahir. An, tapi mutmarnya itu hukumnya wajib. Nggak boleh nampak, memang harus sembunyi. Kalau yang di atas ini barusan kan yang boleh sembunyi, boleh zahir ya. Kadang sembunyi, kadang nampak. Kalau yang kismu salis, bagian yang ketiga ini, an mutmar, an itu disembunyikan dan hukum disembunyikannya itu adalah wajib. Wa semaru an wujuban, dan wajib sembunyikan an itu adalah wajib. Ba'da khamsati ahrufin, setelah 5 huruf. Wajib itu setelah 5 huruf. Lam juhud, hatta, fa sababiyah, lam juhud, hatta, fa sababiyah, wa'ul ma'iyah, wa'u ma'iyah, au. Au. Ini setelah 5 huruf ini. 5 huruf ini hanya wajib sembunyi. Wawu, tapi wawu itu dia punya makna bersama. Setelah wawu kan ada wawu atop, wawu istinafi, kemudian wawu apa lagi Pak? Satu lagi. Wawu atop, wawu istinafi, kemudian wawu Qasam, iya. Nah, ini wawu atop, tapi dia punya makna bersama. Wawu ma'iyah namanya. Dia wawu atop, tapi maknanya ma'iyah bersama. Ini fa juga fa atop, Pak. Fa-nya fa atop, tapi nanti maknanya sebab. Maknanya sebab. Fa'u sababiyah. Fa atop, tapi maknanya makna sebab. Karena nanti nggak semua fa itu setelahnya an. Tapi kalau fa yang maknanya sababiyah, berarti ada an tapi tidak ditulis sembunyi gitu ya, sembunyi. Fa sababiyah, fa yang artinya sebab. Artinya yang maka atau yang jika, Ustaz? Maka ya, Ustaz?
Artinya sebab, Pak. Sebab ya. Pak yang menjadi sebab. Ya, kita ikutin dulu ya. Kalau jika maka itu kan ini ya, syarat ya, nanti masuknya ke syarat. Syarat. Iya. Ada jawab syarat tuh, ada logikanya jika maka itu syarat itu. Yang pertama lam juhud. Juhud itu artinya menentang, lam yang menidakkan. Juhud itu negasi ya, boleh negasi atau menentang, melawan atau menidakkan. Apa juhud itu ya? Ya, kita ikuti dulu ya. Zuhud itu kalau lam taklil kan tadi alasan ya, lam yang maknanya alasan melakukan suatu atau sebab atau tujuan melakukan suatu, itu lam taklil yang di atas sudah. Kalau lam juhud itu lam negasi, menidakkan, negasi, menidakkan. Iya, al-masbuqatu bi makana. Jadi lam yang didahului oleh makana. Di depan ada makana. Aulam yakun. Jadi rangkaian kalimatnya di depannya ada makana atau lam yakun. Berarti kalau makana ada lam yakun, kemudian di belakangnya ada la, ada lamnya lam itu lam juga itu li. Ada huruf lam li. Nah ini hati-hati, linya ini apa ini? Li huruf jar yang tahlil atau apa? Ya kalau ada makana ini Pak, tandanya ada makana atau lam yakun, berarti lam cukut itu. Di depannya ada dua kata ini, salah satunya makana atau lam yakun. Berarti lam berikutnya adalah lam cukut. Contoh, wa makana. Nah ini makana, ada makananya ini. Kita tandain makana. Lihat lima, berarti ini. Linya ini adalah li jukut. Kalau li jukut, berarti an-nya memang wajib sembunyi. Jadi ada li, tambah an, ditambah yat 5. Yat 5. Nah, yat 5 ini nasabnya oleh an yang memang wajib sembunyi, nggak boleh nampak itu. An-nya nggak boleh nongol. Kenapa? Karena li-nya itu adalah li juhud, lam juhud. Di rangkaiannya apa? Negasi itu ya, penyangkalan. Negasi menidakkan atau penyangkalan. Jadi rangkaian makana ditambah li itu adalah penyangkalan. Wa makana Allah lihat limahum. Jadi artinya singkat setengah. Dan tidaklah Allah itu menzolimi mereka, begitu ya. Di li-nya itu jangan diartikan alasan dalam taklil. Kenapa? Karena ada makana di depan. Langsung. Berarti kalau makana di depannya, li-nya itu berarti lam juhud. Apa maknanya lam juhud? Penyangkalan. Atau menidakkan negasi. Makana Allahu lihat imam. Dan tidaklah Allah itu lihat imam menzolimi mereka. Di rangkaian makana ditambah li itu adalah penyangkalan, mempunyai makna penyangkalan. Kemudian contoh yang dua, wa makana Allah liyudhi'a imanahum. Lihat lagi nih, hati-hati, ada makana, berarti li-nya itu lam juhud lagi, ada makana. Nah ini li-nya berarti rangkaian masih terkait rangkaian dengan makana. Wa makana liyudhi'a imanahum. Liyudhi'a, dia itu meletakkan, ya, membatalkan. Al-Baqarah 143, tolong Pak dibuka Pak. Dan tidaklah Allah membatalkan atau memutus imanakum, iman kamu. Masalah kiblat ini Ustaz kalau nggak salah. Tolong dibaca Pak, ya. Al-Baqarah 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu
syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lita'lama mayyatabi'ur rasula mimma yanqalibu ala aqibai wa in kanat lakabiratan illa ala ladina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha binnasi laraufur rahim. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kamu tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Iya, terima kasih Pak. Ya. UTI itu menyanyiakan ya, dari wato'a yati'u itu meletakkan, memutus ya. Kalau di situ menyanyiakan, diartikan itu semakan Allah tidak memutus atau meletakkan atau menyanyiakan iman kamu. Yaitu penyangkalan. Rangkaian dari makana tambah li, maknanya adalah menidakkan negasi penyangkalan. Jadi annya di situ wajib mutmar, nggak boleh nongol, nggak boleh zohir, nggak boleh ditulis, karena dia adalah lam juhud. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala makana liya'khuta akhahu fi dinil malik. Yusuf 72. Ini ada makana lagi. Oh, ingat kalau makana berikutnya ada li, berarti linya itu lam juhud, lam penyangkalan. Dan tidaklah dia mengambil saudaranya fi dinil malik ke dalam agama raja. Agama raja kira-kira ya. Nanti Bapak lihat lagi ya terjemahnya. Kita bahas di penyangkalannya. Maka Ustaz. Undang-undang. Undang-undang. Iya, undang-undang raja. Oh, undang-undang ya. Dinil malik, agama raja, undang-undang raja di situ ya. Iya, Ustaz. Ya. Baik, ada makana, batilinya, lam juhud, dan setelah li ada annya wajib disembunyikan, tidak boleh ditulis. Dan yang keempat, lam yakunilau liyakfirolahum. Lam yakun, nah ada lam yakun. Selain makana kan lam yakun. Ada lam yakun, awalinya berarti lam juhud, lam penyangkalan. Dan tidaklah Allah mengampuni mereka, bagi mereka. Lam yakunillahi liyakfirulahum, dan tidaklah Allah mengampuni mereka. Lam akun sama yakun kan sama ini. Oh, berarti setelahnya lam juhud nilinya. Lam akun li asjuda li basar. Sekali-kali aku tidak akan bersujud kepada makhluk manusia. Ya, baik. Jadi ingat, tandanya lam juhud itu didahului oleh makana dan lam yakun. Umumnya kan sama ya. Karena itu nanti kan bisa tasrifannya. Kan ada 14 ya. Karena yakunu, ini juga nanti tasrifannya juga 14. Jadi jangan terpola lam yakun saja, termasuk tasrifnya. Maka ini akun kan tasrif dari yakunu, yang ke 13 ya, yang dhamirnya ana. Ana dan tasrifnya fi'il madi, yakun mudhari tasrifnya. Kemudian makanu, nah ini karena yang tasrif yang ketiga, tapi tetap dia makana.
Ya, dia makana terus tasrifnya yang 14 itu. Maka kita ingat makanu, langsung saja. Oh, berarti li-nya ini lam juhud, lam penyangkalan. Makanu liyu'minu illa an yasha Allah. Tidaklah beriman kecuali yang Allah kehendaki. Dan yang ketujuh, seperti kamu katakan, makana Muhammadun. Makana, oh ini ada makana, berarti li-nya lam juhud. Makana Muhammadun liyaktiba. Dan tidak mungkin Muhammad itu berdusta. Ini untuk penyangkalan. Lam yakun zaitun liyasriko. Lam yakun, ini ada lam yakun. Oh, berarti lamnya di sini li-nya lam juhud, lam untuk penyangkalan. Lam yakun zaitun liyasriko. Tidak mungkinlah Zaid itu mencuri. Ya, baik, sampai sini ya, Pak. Ada pertanyaan tidak? Ada yang mau ditambahkan? Pak Milas, Pak Tony, Pak Zainuddin? Cukup, Ustaz. Jelas, Pak? Jelas. Ya, jelas, Ustaz. Mudah jelas. Hari ini tanggal 29. Mohon maaf ya, dikit-dikit materinya. Tapi mudah-mudahan bisa istiqomah, walaupun sedikit-sedikit. Sudah sedikit, nggak istiqomah, repot lagi ya. Insya Allah, kalau terus kita nggak berhenti jalan, terus insya Allah sampai. Ya. Dan kalau dikit-dikit biasanya juga lebih meresap ya, maksudnya seperti Quran diturunkan berangsur kan tujuannya lebih meresap. Oh, alasan aja. Iya, alasan aja, emang saya mampunya sedikit-sedikit aja. Nggak usah pakai alasan penurunan Quran sedikit-sedikit berangsur. Baik, kita tutup dan alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Ustaz.